Pada hari ini Sabtu 19 Februari 2022 bertempat di Kampung Cidura, Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama antara Program Studi Farmasi Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung, LPPN Universitas Islam Bandung, dan komunitas atau kelompok tani Maria serta pemerintahan daerah setempat Kampung Cidura, Desa Tenjolaya, Kabupaten Bandung. Semoga acara kita hari ini diberikan kelancaran dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya Taufik Muhammad Fakih, saya dari Unisba, Farmasi FMIPA Unisba. Maksud kedatangan kami ke sini adalah ingin melaksanakan kegiatan PKM. Jadi kegiatan PKM ini memang kami laksanakan secara rutin setiap tahun, yang kebetulan saat ini yang menjadi mitranya adalah Fatia sebagai Ketua Kelompok Tani Malaya. Nah, di sini kenapa kami memilih Fatia sebagai mitra? Nah, karena di sini saya lihat yang menjadi keunggulan di wilayah Kampung Cidura adalah dari budidaya lebah madunya. Lebah madu, jadi saya memilih kampung ini untuk menjadi mitra. Bapak Tri Bambang Pamungkas SKM MIP, selaku anggota DPRD Kabupaten Bandung, dengan judul Potensi Sumber Daya Alam Desa Tenjolaya. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umri bin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sedikit bercerita, memang kita sekarang sedang bergerak untuk menggali semua potensi sumber daya alam, baik sumber daya manusia, yang alhamdulillah Kabupaten Bandung itu mayoritas kawasannya adalah mayoritas kawasan agro. Kami di lembaga pemerintahan daerah selalu memberikan kesempatan, selalu memberikan fasilitasi bagi semua komponen, baik dari perguruan tinggi, dari lembaga swadaya masyarakat maupun organisasi-organisasi swasta yang ingin menggali potensi yang ada di Kabupaten Bandung, Pak. Namun yang memang tertarik, daya tarik yang berbeda dari potensi yang ada di Desa Tenjolaya ini, salah satunya di Kampung Cidura mungkin terkait dengan budidaya ternak lebah madu, itu memang belum terlalu tereksplor, Pak. Potensinya itu sudah ada dari dulu. Mungkin siapa yang tidak mengenal lebah, siapa yang tidak mengenal madu, itu merupakan suatu potensi sumber daya alam yang memang hampir secara umum ada di setiap daerah. Namun ketika tadi yang disampaikan oleh Pak Taufik terkait dengan lebah madu yang tidak ada sengat atau tidak bersengat, tetapi menghasilkan madu yang cukup bagus, yang sesuai dengan standar nasional Indonesia atau SNI, itu menjadi salah satu karakteristik dan salah satu sumber potensi yang baru di Kabupaten Bandung, khususnya di Desa Tenjolaya di Kecamatan Pasir Jambu. Kita berjalan dari 3 landasan. Pertama, people, planet, profit. Atau napi people di manusiana gitu. Kedua, tentu lingkunganna gitu. Katilu tentu keuntungan gitu sebagai bahan bakar supados usaha orang teras majeng gitu. Ente saukur sukses. Kumaha di orangna di manusiana tentu gitu. Pami dileukeunnan, pami diteras-terasan, otomatis baik melalui pelatihan atau napi ku pengalaman gitu bakal bertambah kapasitas SDM-na, baik secara beternak lebahna atau napi dari segi SDM untuk bisnisnya gitu. Kemudian dengan sendirinya bertambah
lapangan pekerjaan dalam artian nambihan orang-orang anu berpenghasilan di situ. Kemudian wawasan SDM-nya juga di lingkungan kumaha gitu. Tentu kelestarian lingkungan di peternakan lebah itu bisa dipisahkan. Karena apa? Karena beternak lebah mah sesuai lebahna bisa di daerah anu kotor, anu polusian gitu. Jantan ketika kita mulai jatuh cinta dengan beternak lebah, tentu otomatis kedepannya kita akan menjaga lingkungan gitu kan, meminimalisir kotornya di sekitar lingkungan, terutama di sekitar stup-stup lebah gitu. Yang kedua, lahan pertanian jadi optimal gitu. Karena kita tahu, alhamdulillah subhanallahnya si lebah itu memang di settingnya itu diciptakannya bukan sebagai hama, tapi sebaliknya gitu, sebagai agen polinasi atau penyebaran serbuk sari gitu di lahan lingkungan pertanian, selama lahan pertanian juga bersih gitu, jauh dari bahan-bahan kimia. Pengalaman dulu di Bandung Bisengtuari, kita pernah coba riset kecil-kecilan nyobian gitu. Jantan kapungkur kita nanam beberapa jenis cabai di bibit yang sama, periode tanam yang sama, dengan periode kena sinar matahari, nutrisi yang sama. Kita coba yang satu di BBS, yang satu jauh di lingkungan yang tidak ada lebah gitu. Entah memang diakibatkan oleh lebah itu sendiri atau memang faktor tanah, yang jelas kita treatmentnya ngasih pelihara si tanamannya sama, tapi memang dari segi jumlah buah yang dihasilkan memang lebih banyak yang di lokasi BBS gitu. Ini mungkin juga disebabkan oleh lebah. Kebetulan waktu itu di BBS juga kita pelihara Cerana, kemudian Trigona levisep, Itama, Sarawakensis juga ada mungkin nggak jauh dari situ ada Dorsata juga gitu. Yang ketiga, tadi dari segi keuntungan tentu naiknya nilai jual produk. Kita kolaborasi Pentahelix, ABCGM, naon cik ABCGM teh gitu. Kami bahas bahasa orang kalelma, akademisi, bisnis, community, government, media. Akademisi gitu. Ada akademisi, teman-teman dari Unisba, universitas, ini adalah akademisi gitu. Supados tahun gitu orang ngarangkul hubungan sareng akademisi teh. Yang pertama mungkin dari segi keilmuan, mungkin orang sadayana teh dapat pandangan egal gitu kan, kumaha ternyata memelihara lebah teh kandungan madu tadi seperti kumaha gitu. Terus dari bisnis gitu. Nah ini untuk menjalin hubungan dengan bisnis ini dari teman-teman penjual madu gitu, penjual sarang lebah dan sebagainya, kita sedikit banyak pun nanti dapat ilmunya juga gimana sih cara berjualan berbisnis dengan media budidaya lebah itu gitu. Komunitas biasanya ini dijalin hubungan dengan komunitas ini seperti komunitas pencinta lingkungan, kelompok tani sekalipun gitu. Di sini sebagai tuan rumah adalah sebagai perwakilan dari komunitas, government gitu. Tentu government ini juga cukup vital, kayak dari dinas-dinas Kabupaten Bandung, dari Pak Tri juga yang mungkin ada di lingkungan pemerintah sebagai pengawas. Jadi terus gitu. Yang terakhir adalah media gitu. Nah, ketika kita berbicara ingin memunculkan kelompok tani di Desa Tenjolaya ini sebagai nanti mungkin mudah-mudahan sebagai ikon baru di Kabupaten Bandung, tentu kita juga nanti butuh peran teman-teman media gitu. Nah, saya kira dengan kolaborasi ABCGM ini, ketika kita dijalin, mudah-mudahan dipetakan dari awal ini akan memunculkan sebuah kegiatan budidaya lebah di Tenjolaya yang berkelanjutan. Kemudian nomor 5, menarik minat orang pada agribisnis gitu. Dan biasanya ada orang mah ketika ingin berbisnis teh kudu kacontohan laku sanes gitu. Jadi paminu sanesna tos maceng katingali ya gitu dari segi ekonomi atau tapi dari segi resep gitu produknya pasti insya Allah sanes ngiringan gitu. Alhamdulillah ketika sekarang dipusatkan di RW 20 di satu RW ini kita optimalkan, maksimalkan sampai memperlihatkan buah hasilnya gitu. Mungkin di RW sanes gitu. Pada tertarik muncul sendiri, dengan sendirinya akan memperkuat harapan kita untuk beternak lebah ini di Kabupaten Bandung, di Tenjolaya khususnya Pasir Jambu terlihat gitu. Kemudian nomor 4, simpul pelebahan di Kabupaten Bandung gitu. Nah, Kabupaten Bandung yang memang tadi dari Pak Tri memang hampir semua agrikultur
bergunung-gunung, pertaniannya luar biasa, iklimnya luar biasa. Ketika nanti kita munculkan di situ sebagai kegiatan lebah, sebagai yang tadinya berinan mubah atau napi kegiatan biasa, kian di kegiatan agrikultur di wilayah lain, tapi di Ciwidey, tapi wilayah lain, jadi naik tingkat gitu semacam siga sunnah gitu, sigana pemimpin cocok tanam ditambah dengan lebah mengurangi unsur kimia sehingga langsung kampung saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di Desa Tenjolaya ini, Kecamatan Pasir Jabu, saya menemukan sebuah desa kampung juga yang luar biasa. Jadi satu desa ini potensi untuk memelihara lebah, membudidayakan lebah jenis trigona cukup luas. Jadi membuka peluang juga di samping nilai ekonomi secara produk lebah dan madu, tapi juga menuju ke desa ekosistem pariwisata yang dapat menambah kehidupan ekonomi warganya. Gitu. Terima kasih. Alhamdulillah, orang Desa Tebang Beli dengan sesi kedua, yaitu pemberian materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Eri Sobari, Sarjana Pertanian. Beliau merupakan anggota inspirator lebah madu Indonesia. Kita kenalnya dewel, trigona, klanceng, itu juga namanya, tapi banyak istilahnya. Nah ini yang sekarang lagi populer, yang sekarang lagi banyak dikembangkan, baik bisnisnya MLM, baik bisnisnya rumahan maupun PT ataupun yang individu. Nah, hari ini khususnya kita bekerja sama kelompok Malaya dengan Unisba. Ini kerjasama pengembangan di jenis trigona. Jenis trigona itu paling banyak di Indonesia apa itu? Kalau kita sering nemu di kebun, di bambu itu suka ada. Di bambu tiba-tiba ada lubang hitam kecil. Bambu ini jadi tidak laku, disangkanya uter, bukan ulam, bukan, itu adalah lebah. Ada lagi di dalam batu-batu, ada lagi itu trigona tanah, ada lagi beda. Nah, trigona itu terbanyaknya ada di Indonesia. Hampir 70% populasi trigona di dunia, lebah klanceng di dunia adanya di Indonesia. Harga termahal madu di dunia, madunya jenisnya madu klanceng, madu tewel. Tapi Indonesia adalah mendatangkan madu terbanyak. Luar biasa, Indonesia itu hebat. Ternaknya di Indonesia tapi mendatangkannya paling banyak. Nah, bingung kita. Tapi sejak ditanya kemana masarinnya, nggak tahu pasar. Nah, ini potensi yang harus kita gali, ini yang harus kita kembangkan. Nah, sekarang kembali, ternyata perusahaan-perusahaan asing yang berada di belakang ini yang mereka yang mengelola. Nah, kita sekarang contoh yang di depan itu adalah contohnya Trigona sarawakensis. Nanti kita coba kembangkan di sini. Ini alhamdulillah disupport dari pihak Unisba. Nanti silakan kita kembangkan, kita teliti, kita bantu seperti apa perkembangan si Apis sarawakensis ini, Trigona ini, klanceng ini, sehingga nanti punya nilai ekonomi. Bener nggak nih menguntungkan? Kita coba Pak, kita buktikan. Jangan hanya cerita kan gitu. Selama ini kita punya cerita. Nah, terus nanti ketakutannya ini gimana nanti yang lola hanya bapak-bapak, apa ibu-ibu, atau anak-anak, atau remaja segala macam. Nah, kelebihan dari Trigona ini bisa dikelola dari mulai tahap anak-anak, katakanlah remaja, jangan anak-anak ya, remaja sampai dewasa. Jadi nggak ada batasan gender, mau laki-laki mau perempuan, mengembangkan lebah ini bisa. Di Vietnam itu kebanyakan ibu-ibu yang beternak lebah ini. Kalau melihat di Filipina, saya kebetulan punya saudara orang Filipina, dia cerita segala macam. Di Filipina itu remaja-remaja itu mengembangkan kembang ternak lebah Trigona. Jadi mereka diberi bekalnya bukan dikasih uang, tapi suruh beternak. Gitu. Nah kalau di kita mah enggak. Gitu. Itu adalah dibakar, nemu juga dibuang. Nah kenapa? Karena nggak kenal Pak. Disangkanya lalat, ulet, segala macam, karena kita nggak tahu yang mana hasilnya. Nah itu baru kita mengambil 4 jenis Pak, lebahnya Ibu. Kita baru ada 4 jenis, jangan yang milih yang nyengat gitu. Kita bisa nggak sih tadi misalkan dengan sudah menentukan kita ternaknya adalah sarawakensis atau katakanlah Trigona tadi, bisa nggak di mana diternakannya? Nah
Inilah kelebihannya trigona, Bapak Ibu. Trigona itu kelebihannya bisa diternakan di pekarangan rumah. Karena balik lagi tadi gitu, dia itu tidak nyengat, dia sangat toleran terhadap lingkungan, kemudian dia istilahnya tuh mudah beradaptasi dengan lingkungan di rumah, sehingga nanti bisa dikembangkan di setiap rumah. Makanya banyak konsep pengembangan madu trigona ini untuk di setiap wilayah, baik perumahan, perkampungan, di mana itu bisa berkembang. Kenapa? Karena tidak perlu perawatan yang berat. Kenapa? Tidak perlu kita kasih makan. Beda kita ngurus ayam, kita beda ngurus bebek, gitu ngurus kelinci, harus nyabit, harus kasih makan. Lebah enggak. Lebah itu tinggal siapkan kotaknya. Makannya apa? Syaratnya tadi. Ada 4 hal yang harus disiapkan ketika kita mau beternak. Pertama, kita harus punya nektar. Nektar itu apa? Sari manis bunga. Nah, kalau di Kaliandra tuh banyak, di bunga sepatu banyak misalkannya. Nah, yang seperti apa sih tanaman yang menghasilkan nektar? Rata-rata yang menghasilkan nektar atau katakanlah manis gula bunga itu adalah yang berbentuknya yang nguncup, yang mengantong. Nah, kalau yang rata-rata bunga yang bentuknya mengantong itu biasanya ada manis, misalnya kayak bunga sepatu kan gitu, merah dalam, kalau dikenyot belakangnya manis kan gitu. Nah, itu yang syarat pertama untuk mendapatkan madunya. Keduanya adalah bipolen. Bipolen itu apa? Serbuk sari. Dari mana adanya? Di jagung ada, di bunga matahari ada, di bunga narjis kayak gini ada, misalkan kayak gitu. Kemudian di pepaya ada. Di pepaya itu macam-macam, nektarnya ada, bipolennya ada. Bipolen buat apa? Buat hidupnya si lebah. Jadi kalau kita mau pelihara beternak, nggak menyiapkan dulu sarana prasarananya, dipastikan itu akan gagal. Kebanyakan di kita tiba-tiba latah, oh iya yang beternak segala macam, nyimpan tahunya habis. Wah, ini mah ditipu nih, bohong segala macam. Padahal lingkungannya, pakannya tidak disiapkan. Bukan artian kita harus nyabit segala macam, nggak perlu. Ini kita tanam. Nah gitu. Ketiganya adalah resin, Pak. Resin itu apa? Getah. Getah itu dari mana? Biar bagusnya dari nangka, kemudian suren, kemudian alpukat, kemudian yang tanamannya yang mengandung unsur getah. Nah, ketika hal itu ada di lingkungan, baru bisa yakin bapak-bapak atau ibu mau beternak lebah. Kalau itu nggak ada, jangan beternak. Resiko tinggi. Nah, mungkin Pak Ruhiat nih sudah punya di situ di wilayah di Bapak. Kenapa nih ini pengembangannya pengen lebih cepat? Tambah aja 3 item itu, resin, polen sama nektarnya ditambah, tanaman itunya, kualitasnya akan nambah. Jika dibanding ketiga faktor itu, mana yang harus lebih dominan? Tiga-tiganya dominan. Kenapa? Karena bipolen sendiri untuk meningkatkan penambahan populasi. Kalau tidak ada bipolen, maka si populasi ternak tidak akan nambah. Kalau resin, tambah apa lagi? Kalau nggak ada resin, maka si lebah tidak akan membangun sarang. Kalau tidak membangun sarang, tidak akan nambah madu. Karena nanti si nektarnya mau disimpan di mana? Kalau sarang lebahnya tidak nyimpan madu. Nah, itu gambaran kurang lebih, Pak atau Ibu, kalau kita mau budidaya lebah. Jadi hal pertama yang kita siapkan adalah tadi lingkungannya, ini nyaman nggak? Nah, jika dilihat dari situasi yang ada di RW 20 ini sangat memungkinkan, Bapak Ibu tidak perlu modal banyak, tinggal beli lebahnya. Karena dilihat dari struktur lingkungan, ini ada semua. Tinggal mau ngerawatnya gitu. Nah, bagaimana cara ngerawatnya? Enteng ngerawatnya. Tinggal nanti seminggu sekali dicek, dibuka. Bukan artian dibiarkan sehidupnya sendiri, enggak, tapi dicek. Nanti seminggu sekali bertahap lihat mana yang bertambah, apakah sarang madu yang bertambah, apakah telurnya yang bertambah. Nanti kita bisa buka praktek itu, nanti kita buka bareng-bareng, kita lihat yang mana sarang telurnya yang mana di mana nyimpan madu dan di mana nyimpan bipolen. Karena ketiga itu akan berkaitan sehingga nanti ada hasil.
hormati, alhamdulillah kita telah melewati 3 sesi materi. Tadi yang pertama dari Bapak Tri Bambang, yang kedua dari Bapak Yoga, dan terakhir dari Bapak Heri. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan keberkahan ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Pak. Pertama yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan kegiatan yang dilakukan oleh LPPM Unisba terkait dengan program pembinaan dan pemberdayaan peternak lebah di Kampung Cidura Endah, RW 20 Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu di Kabupaten Bandung, ini menjadi kegiatan yang sangat bermanfaat terkait dengan potensi-potensi yang akan dieksplor, yang akan dibina. Itu mudah-mudahan ke depan bisa menjadi salah satu akses bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Tentunya yang saya harapkan yang terakhir itu ada supporting baik dari masyarakat itu sendiri, dari pihak akademisi, dari pihak lembaga-lembaga kemasyarakatan maupun dari pemerintah, baik dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah awal bagi kami khususnya warga Desa Tenjolaya untuk mengembangkan potensi lokal yang mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi salah satu potensi ikon di Kabupaten Bandung. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada PPM atas hibah yang diberikan dengan hibah pengabdian kepada masyarakat dengan skema pengembangan produk unggulan mitra atau P3UM. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Fakultas MIPA dan program studi farmasi yang telah memfasilitasi kami khususnya dari tim untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada kelompok Tani Malaya di Kampung Cidura, Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung untuk menjadi mitra kami dalam budidaya lebah madu. Nah, mudah-mudahan kedepannya kami bisa membangun silaturahmi lebih lanjut kepada khususnya kepada kelompok Tani Malaya yang ada di Kampung Cidura, Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu. Bandung Malaya juara! Bandung Malaya juara!